Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Rano Karno Simanulang, mahasiswa PPG Angkatan 2 tahun 2021, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, dengan nomor peserta PPG 20101016000011, NIM 4120020652, akan melaksanakan praktek uji kinerja pada hari ini, Rabu 18 Agustus 2021 di SD Negeri 3 Pardomuan Nauli, kelas 6, Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Sekali lagi, apa kabar hari ini? Luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Baiklah anak-anak, karena semua kabarnya luar biasa pada pagi hari ini, supaya hari ini semakin luar biasa lagi, sebelum kita melanjutkan pelajaran untuk hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Ya, kita berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin doa untuk pagi ini? Bapak pilih ya, Bapak pilih si Winnie. Ayo Winnie, pimpin doa untuk pagi hari ini. Ayo Inang, cepat. Mari kita berdoa. Dengan Bapa dan Putra dan Roh. Sekarang Bapak akan mengabsen dulu ya. Tapi sebelum Bapak mengabsen, memanggil namanya satu-satu, terlebih dahulu diperbaiki dulu semua maskernya. Ayo, semua harus diperbaiki maskernya, karena sekarang kan masih masa pandemi ya. Ya, Pak. Ya, jadi kita itu harus tetap mematuhi protokol kesehatan dengan cara yang pertama memakai masker, ya kan? Ya, Pak. Memakai masker, kemudian menjaga jarak, makanya jarak kita agak berjauhan. Ya. Kita berkelompok juga nanti jaraknya harus dijaga ya. Ya, Pak. Kemudian mengurangi mobilitas atau pergerakan. Jadi Bapak lihat di sini semua sudah memakai masker. Bapak akan panggil namanya satu-satu. Didengarkan namanya ya. Iya, Pak. Oke, baiklah anakku. Dani, Hadir, Pak. Samuel, Hadir, Pak. Maruli, semuanya sudah hadir. Untuk memulai pelajaran kita, tepuk tangan dulu buat semangat. Semangat, dan untuk menambah rasa nasionalisme kita dan cinta tanah air kita kepada bangsa kita tercinta Indonesia ini, terlebih dahulu kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Bapak memilih di sini lagu wajibnya, ini dia Hari Merdeka, karena saat ini masih dalam suasana Hari Kemerdekaan ya. Ya, Pak. Masih dalam suasana kita memperingati kemerdekaan kita. Ya, sekarang kita menyanyikan lagu ini. Anak-anak semua menyanyikannya dengan baik, diikuti musiknya. Ya. Ya, Pak. Oke, semua diharapkan untuk berdiri. Ayo, berdiri ya. Didengarkan musiknya baik, bagus-bagus ya anak-anak. Ya, Pak. Ayo. Semua dalam keadaan siap.
Sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita. Tapi sebelumnya Bapak mau bertanya dulu. Masih semangat kan? Semangat, Pak. Semangat ya? Semangat, Pak. Oke, masih semangat. Hari ini kita akan mempelajari pelajaran kita. Ada 3 muatan pelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini bisa dilihat di slide. Di sana sudah Bapak buat, ya, supaya nanti lebih semangat belajarnya. Bapak terlebih dahulu menjelaskan tujuan pembelajaran kita. Jadi hari ini kita akan mempelajari bagaimana ciri-ciri kalimat efektif. Jadi kita nanti akan mengetahui seperti apa ciri-ciri kalimat efektif itu, ya kan? Untuk apa kalimat efektif itu digunakan. Kemudian yang kedua, mengetahui upaya-upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tepat sekali dalam suasana sekarang ini, suasana hari memperingati hari kemerdekaan. Jadi di sini nanti kita akan mempelajari bagaimana upaya-upaya mempertahankan kemerdekaan. Kemudian mengetahui ciri-ciri makhluk hidup berdasarkan tempat tinggalnya. Pertanyaannya, kalian ini makhluk hidup enggak? Makhluk hidup ya? Iya. Di pelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari ide pokok ya. Sudah mempelajari ide pokok, sudah mempelajari perkembangbiakan makhluk hidup ya. Sudah mempelajari negara-negara ASEAN ya kan. Jadi untuk hari ini kita akan mempelajari kalimat efektif. Apa sih hubungan kalimat efektif dengan pelajaran kita sebelumnya? Pelajaran kita sebelumnya kan tentang ide pokok. Jadi ide pokok itu merupakan kalimat. Jadi kalimat pada ide pokok itu harus merupakan kalimat efektif. Seperti apa itu kalimat efektif? Oke, kita akan mempelajarinya sekarang. Tapi sebelum Bapak menjelaskan apa itu kalimat efektif, anak-anakku terlebih dahulu membaca teks yang ada di slide dan di bukunya juga sudah ada. Bukunya sudah disediakan kan? Sekarang dibaca dulu teks yang ada di slide ataupun yang ada di bukunya. Nanti dari sana kita akan mengetahui seperti apa ciri-ciri dari kalimat efektif tersebut. Ayo sekarang dibaca dulu bacaannya, cepat. Dibaca dalam hati ya. Ya? Iya, Pak. Dibaca dalam hati. Oke, baiklah. Satu orang dulu membaca ya untuk mewakili semua anak-anakku di sini. Coba dulu Sidani baca dulu dengan kuat dan benar. Ayo Mama baca. Pertempuran Surabaya. Yang kuat ya. Ayo. Pertempuran Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Maladi. Tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris, Brigadir Jenderal Maladi. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pemimpin dan orang-orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Oke, tepuk tangan dulu buat Sidani. Jadi teks bacaan kita itu mengenai
pertempuran Surabaya ya. Mengenai pertempuran Surabaya, di mana pada tanggal 25 Oktober 1945 tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi itu, dan tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Jadi ini bacaan kita ini termasuk salah satu bentuk perjuangan para pahlawan kita mempertahankan kemerdekaan kita. Iya, hubungannya dengan kalimat efektif apa? Ya, dalam teks bacaan pertempuran Surabaya ini terdiri dari berbagai kalimat efektif. Mana saja di situ yang termasuk kalimat efektif? Ya, nanti itu akan kita ketahui setelah Bapak jelaskan apa itu kalimat efektif. Tapi sebelumnya Bapak mau bertanya dulu ya. Ya? Ya, Pak. Semangat ya, Bapak mau bertanya dulu. Ini kan merupakan informasi ya? Ya, Pak. Merupakan informasi ya? Ya, Pak. Pertanyaannya, apa itu informasi? Siapa bisa? Apa itu informasi? Siapa bisa? Saya, Pak. Saya, Pak. Coba dulu si Dani, apa itu informasi? Ayo. Berita, Pak. Berita, ya. Pertama dulu buat si Dani. Aku jawabnya ya. Ya, Aku Pak. jawabnya anak-anak. Apa itu informasi? Yang lain? Ayo Widi, apa itu informasi? Kabar atau kejadian. Kabar atau kejadian. Bagus sekali. Tepuk tangan dulu buat si Widi. Siapa lagi yang bisa? Siapa lagi? Ayo Maruli, apa itu informasi? Si Maruli masih bingung. Ya, informasi itu tadi berita, kabar atau kejadian, itu semuanya merupakan informasi. Pertanyaan yang kedua. Kalau informasi itu adalah kabar atau kejadian, sekarang pertanyaannya, informasi apa yang kalian temukan dari teks bacaan pertempuran Surabaya? Kan tadi sudah dibaca ya anak-anak ya? Sudah ya? Merupakan kalimat efektif. Sebut adalah merupakan serangga berkaki 6. Merupakan kalimat tidak efektif. Oke, pertanyaannya, kenapa semut adalah merupakan serangga berkaki 6 merupakan kalimat tidak efektif? Ayo Lauren, kenapa? Karena terlalu mubazir. Iya, kata-katanya terlalu mubazir. Bagus, tepuk tangan dulu buat si Lauren. Pertanyaan berikutnya, yang mubazir itu kata yang mana? Samuel, yang mubazir itu kata yang mana, Mam? Adalah merupakan. Iya, adalah dan merupakan. Jadi di sana kita menggunakan salah satunya, yaitu adalah ataupun merupakan. Oke, bagus. Kita lanjutkan ya. Di sini dia. Jadi dari situ anak-anakku sudah tahu apa itu kalimat efektif ya. Ya, jadi kalimat efektif itu tadi seperti yang dijelaskan di sana. Kalimat yang harus mudah dipahami, kemudian setidaknya memiliki unsur seperti subjek dan predikat, ya kan? Kemudian pemilihan katanya atau diksinya harus yang benar, kata-katanya tidak mubazir. Kemudian apa satu lagi? Mengikuti ejaan yang benar. Oke, sekarang coba dikerjakan peta pikiran yang ada di LKPD-nya. Coba dikerjakan peta pikiran yang ada di LKPD-nya. Berdasarkan kalimat yang bacaan kita yang tadi ya. Ayo. Saya Bapak kasih waktu 5 menit cukup ya? Cukup, Pak. Oke, ayo kerjakan. Ya, bagus ditulis ya. Langsung di LKPD-nya dikerjakan ya. Ayo. Jadi peta pikirannya diisi sesuai dengan bacaan yang berjudul Pertempuran Surabaya. Iya. Ya. Oke.
Ya, tulis. Ayo. Ada yang sulit anak-anak? Tidak, Pak. Semua jelas ya? Jelas, Pak. Iya, jadi di sana kan ada kalimat tanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, di mana. Itu diisi sesuai dengan teks bacaan yang ada di buku kita yang berjudul Pertempuran Surabaya. Tetapi yang diisinya itu menggunakan kalimat efektif. Tadi Bapak sudah menjelaskan bagaimana itu kalimat efektif. Jadi anak-anak semua sudah bisa menuliskan kalimat efektif dari bacaan yang ada di buku ya? Sudah ya? Sudah. Siapa yang sudah siap? Saya, Pak. Oke, semua sudah siap. Tinggal si Aldi yang sebelum siap ya. Ayo Aldi cepat, ayo. Oke, siapa yang mau membacakan hasil kerjanya? Saya, Pak. Siapa yang mau membacakan hasil kerjanya? Saya, Pak. Saya, Pak. Ya semua ya, tepuk tangan dulu buat kita semua. Perhatian semua dulu. Ayo sekarang Bapak minta yang membacakan hasil kerjanya si Widi. Ayo Widi, bacakan dulu hasil kerjanya. Ayo ke depan kelas, ke depan. Ya, coba dibacakan hasil kerjanya sesuai dengan teks bacaan yang kita baca tadi untuk mengisi peta pikirannya. Ayo anak, ayo. Apa? Tentang apa cerita tersebut? Apa? Tentang pertempuran Surabaya. Mengapa? Mengapa pertempuran Surabaya terjadi? Karena pejuang Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Bagus sekali. Kemudian siapa? Siapa yang melakukan pertempuran di Surabaya? Tentara Sekutu dan para pejuang Indonesia. Bagus sekali. Bagaimana pertempuran Surabaya terjadi? Dalam pertempuran, pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bagus. Kemudian kapan pertempuran Surabaya terjadi? Tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945. Yang terakhir, di mana pertempuran Surabaya terjadi? Pertempuran Surabaya terjadi di Surabaya. Bagus sekali. Tepuk tangan dulu buat sini. Ayo, silakan Dwi. Siapa lagi yang mau Saya, membacakan Pak. hasil Saya, kerjanya? Ayo, Mbak Dwi, bacakan. Mengamati video ya. Ya. Dengar ya, pada saat mengamati video, anak-anakku semua menganalisis perjuangan-perjuangan dalam upaya mempertahankan kemerdekaan yang ada di dalam video tersebut. Kemudian didengarkan apa-apa saja nanti upaya-upaya yang dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan itu dituliskan, kemudian disimpulkan nanti, dan setiap kelompok nanti mempresentasikan hasil pekerjaannya ke depan kelas. Bisa ya? Bisa. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke, baik. Sebelum kita mengamati videonya, supaya semangat, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan yang kuat. Oke, ayo disimak videonya. Di sebuah ruangan yang cukup kecil, terlihat Jenderal Nasution dan beberapa orang sedang mengadakan musyawarah membahas nasib sebuah kota tua yang sedang berada di ujung tanduk. Saat itu, pada nama Capaska Kemerdekaan Indonesia, pemerintah Indonesia yang telah terbentuk saat itu sedang membenahi urusan administratif pemerintahan di berbagai wilayah negaranya. Namun seiring dengan berjalannya pemerintahan dari suatu negara yang baru saja merdeka, tidak lepas pula dari berbagai tekanan negara-negara lainnya yang lebih kuat.
kebenaran yang diterima Indonesia dari negara lain pasca kemerdekaan seringkali menghasilkan konflik yang menghantarkan kepada peristiwa. Jadi yang mati tadi videonya ya? Sudah Pak. Videonya mati ya? Sudah Pak. Oke, sekarang kita lanjutkan pelajaran kita. Tadi kita diminta menganalisis ya. Menganalisis upaya-upaya mempertahankan kemerdekaan yang ada di video tadi. Kemudian menyimpulkannya dan membuat peta pikiran. Kira-kira seperti itu tadi ya. Tetapi sebelum itu, di sini Bapak akan menunjukkan beberapa gambar dari pertempuran-pertempuran yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia, yang dimana itu adalah merupakan upaya-upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama ini dia pertempuran Ambarawa, lihat di sana. Jadi upaya-upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu yang pertama melawan penjajah ya. Iya Pak. Iya, melawan penjajah, ikut melawan penjajah dengan ditandainya ada di sini pertempuran Ambarawa. Ini dia pertempuran Ambarawa. Ya, ini gambarnya. Ini salah satu gambar pertempuran Ambarawa. Ini adalah para pejuang kita pada waktu itu di Ambarawa yang ikut berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ini dia gambar pertempuran Medan Area. Ini terjadi di kota Medan. Ini untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kemudian gambar lautan api. Ini gambar lautan api seperti yang di video tadi ya. Seperti yang di video tadi, gambar lautan api ini dia. Bandung Lautan Api. Jadi pada waktu itu masyarakat Bandung membakar semua pemukimannya dan mereka meninggalkannya dan naik ke gunung. Itu tadi di video ya? Ya Pak. Ya? Ya Pak. Oke, ini dia upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sudah? Sudah Pak. Sudah? Oke, Sudah, Pak. sekarang menganalisis perjuangan-perjuangan dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kemudian setelah menganalisis menyimpulkannya dan dibuat atau dikerjakan di LKPD yang sudah Bapak bagikan. Ayo sekarang dikerjakan. Ini LKPD siapa? Ayo dikerjakan LKPD-nya. Sudah ada yang siap? Sudah siap? Sudah Pak. Sudah? Belum? Sudah siap? Belum Pak. Ya ayo cepat, ayo. Di LKPD kalian diminta untuk membuat peta pikiran seperti LKPD 1 tadi ya. Ayo dikerjakan, ayo. Ayo. Ayo sudah ada yang siap?
Sudah siap? Sudah siap ya? Kelompok 1, ayo bacakan hasil kerjanya ke depan kelas. Harus lebih semangat lagi dari kelompok 2 ya. Ya? Ya Pak. Oke, ayo. Selamat pagi kawan-kawan. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. 1. Apa? Pertempuran di kota Bandung. 2. Mengapa pertempuran terjadi? Karena tentara sekutu dan NICA atau NICA akan menggunakan Bandung sebagai markas militer. 3. Siapa? Tentara sekutu dan NICA dengan para pejuang yang berada di Bandung. 4. Bagaimana penduduk Bandung membakar rumah mereka dan pergi ke pegunungan. 5. Kapan? Pada tanggal 23 Maret 1946. 6. Di mana? Di kota Bandung. Oke, bagus. Tepuk tangan buat si kelompok 1. Ayo, tepuk tangan. Bagaimana para pejuang kita itu mempertahankan kemerdekaan? Mempertahankan kemerdekaan. Untuk apa kemerdekaan itu dipertahankan? Coba si Willy, untuk mempertahankan apa saja? Yang kuat aja. Lautan. Iya, untuk mempertahankan lautnya. Mempertahankan apa lagi? Manusianya. Iya, mempertahankan manusianya. Apa lagi Dani? Daratannya. Daratannya. Selain daratannya apa lagi? Lingkungannya. Lingkungannya. Lingkungannya itu untuk tempat tinggal siapa? Indonesia. Untuk tempat tinggal siapa? Indonesia. Penduduk Indonesia. Hanya manusia kah yang tinggal di lingkungan itu? Tidak. Apa saja? Hewan. Hewan. Apa lagi? Tumbuhan. Tumbuhan. Apa lagi? Iya, hewan, tumbuhan itu yang tinggal di lingkungannya itu. Iya kan? Iya kan? Jadi para pejuang kita itu mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini tidak hanya mempertahankan negaranya untuk ditinggali manusianya, tapi juga untuk ditinggali hewannya seperti ikan, ya? Ya? Ah, ini apa namanya? Ikan. Jadi para pahlawan kita itu mempertahankan kemerdekaan itu tidak hanya mempertahankan manusianya, tetapi juga mempertahankan lingkungannya, ya kan? Mempertahankan lingkungannya untuk tempat hidup manusianya, tumbuhannya, hewannya seperti ikan ini, ya kan? Ikan apa ini? Ikan mas. Kemudian ini lagi hewannya, apa ini? Iya, ini dia. Untuk mempertahankan cicaknya, lingkungannya, supaya cicaknya juga bisa tinggal di Indonesia dengan tenang, berkembang biak, karena semua makhluk hidup itu saling apa? Ketergantungan, ya. Ya, saling berhubungan, kira-kira seperti itu. Ini dia, ada lagi katak, ya kan? Ya kan? Oke, baik. Di sini juga Bapak membawa ada ayam. Nah, ini ada ayam. Supaya ada tempat tinggal hewan-hewannya. Di sini ada ayam. Ya kan? Selain ayam, di sini juga ada ini dia, ini ada kodok. Coba. Ini ada kodok. Nah. Jadi negara kita ini dipertahankan para pejuang untuk mempertahankan semuanya. Oke, baiklah anak-anak. Di sini Bapak akan menampilkan sebuah video tentang hewan-hewan di sekitar kita. Hewan-hewan di sekitar kita, ya. Nah, di sini setelah menonton videonya ini nanti
anak-anakku sekalian menganalisis ya, menganalisis hubungan antara lingkungan dari hewan-hewan itu dengan ciri-cirinya. Sudah? Di mana dia tinggal? Sudah? Bagaimana ciri-cirinya? Nah, jadi nanti setelah mengamati videonya, anak-anakku menganalisis hubungan antara ciri-ciri hewan dengan habitatnya. Kemudian nanti menuliskannya di LKPD yang sudah Bapak sediakan. Ayo, sekarang waktunya menyimak ya dan dianalisis. Oke, baiklah, kita sudah siap mengamati videonya. Oke, sekarang tepuk tangan dulu. Oke, sudah siap. Sekarang kita panggilkan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerjanya ke depan. Ayo. Ayo, Amang, ayo. Selamat pagi kawan-kawan. Selamat pagi. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kami, hasil kerja kelompok kami. Ayam, ciri-ciri hewan, mempunyai bulu, mempunyai paruh yang kuat, ciri-ciri habitat di darat. Bebek, ciri-ciri hewan, mempunyai selaput kaki, mempunyai selaput minyak, ciri-ciri habitat di darat. Ikan, ciri-ciri hewan, mempunyai insang, sirip, ekor, ciri-ciri habitat di air. Cecak, ciri-ciri hewan, mempunyai lidah yang panjang, mempunyai perekat pada kaki, ciri-ciri habitat lindi. Bagus sekali, tepuk tangan. Lihat ya. Oke, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita sekarang mengerjakan soal evaluasi ya. Ini dikerjakan. Bapak kasih waktu mengerjakannya 15 menit karena soalnya hanya 15. Jadi satu soal itu 1 menit. Oke, ayo dikerjakan. Langsung dikerjakan di lembar soalnya itu saja ya. Dikurungi di situ saja langsung. Ayo semua anak-anakku semangat mengerjakannya. Ayo.
Ada yang apa? Susah? Ada yang susah? Nah, Bapak rasa tidak ada yang susah. Ayo dikerjakan. Langsung dikurungi ya. Ya. Langsung dikurungi ya. Ayo. Tidak ada yang susah ya. Ayo langsung dikerjakan ayo. Baiklah anak-anakku semuanya, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Ayo. Ayo, Widi, ayo. Tentang kalimat efektif. Terus? Upaya-upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ya, bagus lah. Terus? Siapa bisa? Saya Pak. Ya, apa lagi? Mempelajari kalimat efektif. Berdahan penjajah. Mengenai ciri-ciri hewan. Upaya-upaya mempertahankan. Jadi kesimpulannya, pelajaran kita hari ini mengenai kalimat efektif. Di mana kalimat efektif itu merupakan kalimat yang mudah dipahami, tetapi tidak hanya mudah. Kita harus memperhatikan bagaimana penulisannya, bagaimana strukturnya, bagaimana pemilihan katanya atau diksinya, dan bagaimana ejaannya. Jadi kalimat efektif itu harus bagus ejaannya, harus bagus pemilihan katanya, dan harus memperhatikan strukturnya, di mana pada strukturnya itu minimal mempunyai subjek atau subjek dan predikat. Ya. Yang kedua, upaya-upaya mempertahankan kemerdekaan. Jadi kemerdekaan itu harus dipertahankan. Di mana setelah kita merdeka pada tahun 1945, 17 Agustus, tidak langsung aman. Jadi para pejuang kita itu harus tetap mempertahankan kemerdekaan dari pejuang-pejuang, dari para penjajah lagi. Jadi tidak langsung aman, ya. Jadi upaya-upaya yang harus dilakukan adalah tetap melakukan perjuangan, tetap bersatu padu dalam melawan penjajah untuk mempertahankan negara kita ini. Kemudian yang ketiga adalah ciri-ciri makhluk hidup sesuai dengan habitatnya. Dan seperti yang Bapak jelaskan tadi, jadi semua makhluk hidup terutama hewan, mereka hidup di habitatnya, harus menyesuaikan dirinya terhadap habitatnya untuk bisa bertahan hidup, baik itu mendapatkan makanan ataupun untuk melindungi diri dari musuh. Oke, baiklah anak-anakku semuanya. Sekarang Bapak mau bertanya, bagaimana pelajaran kita hari ini? Sudah dipahami atau belum? Sudah. Sudah dipahami atau belum? Sudah. Semua sudah dipahami? Sudah. Nah, baguslah kalau semua sudah dipahami. Baiklah anak-anakku, tadi kita sudah melakukan evaluasi, ya kan? Tadi kita sudah melakukan evaluasi. Nanti Bapak saya akan mengoreksinya. Bapak nanti akan memeriksa hasil kerja anak-anakku semuanya. Setelah Bapak periksa nanti, nilai siapa yang tidak memenuhi KKM akan Bapak kasih untuk mengikuti remedial, dan nilai siapa nanti yang sudah memenuhi KKM akan Bapak kasih nanti untuk mengikuti pengayaan. Baiklah anak-anakku semuanya, nanti di rumah tetap belajar ya. Tetap belajar ya. Ya, Pak. Tetap semangat belajarnya. Tetap menjaga protokol kesehatan. Jangan lupa memakai masker. Ayo dipasang dulu maskernya yang bagus. Nah, ini tadi kita sudah mempelajari tema 2, subtema 2, PB1 tentang itu tadi kalimat efektif, tentang upaya mempertahankan kemerdekaan dan ciri makhluk hidup sesuai dengan habitatnya. Nanti di rumah tolong dibaca PB2, tema 2, subtema 2, PB2. Tujuannya apa? Supaya nanti kita ketika mempelajari tema 2
tidak asing lagi bagi kita. Jadi kita sudah. Siapa yang mau memimpin doa kita?